Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya marhaban, marhaban ya Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam suatu pengendara. Apalagi ini sekarang sudah musimnya musim Lebaran, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam suatu pengendara. Misalkan teman-teman yang mau mudik, ini harus diperhatikan hal-hal yang ada pada kendaraan bagi yang menggunakan mudik pakai kendaraan bermotor. Ini sangat penting sekali bila suatu kendaraan itu dalam suatu performa yang bagus bila untuk berjalan untuk pulang mudik ke kampung halaman bersama teman-teman, berkumpul dengan keluarga. Jadi sangat perlu sekali hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam suatu berkendara. Yang satu yang perlu diperhatikan antara lain adalah persiapkanlah semuanya fisik daripada pengendara itu sendiri, dan yang kedua adalah fisik daripada keadaan motor itu sendiri. Di sini banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam suatu berkendara. Misalkan mau berkendara pakai motor, mau mudik pakai motor dengan jarak jauh, itu yang satu yang perlu diperhatikan adalah kondisi daripada ban. Kondisi daripada ban ini di sini ini harus sesuai dengan standar ya. Harus sesuai dengan standar. Maksudnya misalkan mau pulang mudik, ini perhatikan dulu keadaan ban di sini. Jangan sampai ban ini di sini gundul alias sudah aus. Karena sangatlah berbahaya sekali bila berkendara menggunakan ban yang sudah aus. Dan tekanan angin harus diperhatikan juga, harus sesuai dengan berat badan ataupun bobot yang diperlukan sebuah motor. Misalkan untuk berboncengan ya harusnya ada di sekitar 200. Di sini ada tekanannya ya, ini ada tekanan ban di sini, ada aturannya sendiri, ada di berapa PSI untuk berboncengan ataupun sendirian. Ini yang pertama adalah ban, yang kedua tekanan angin harus sesuai, dan yang ketiga adalah bagian daripada kampas rem. Kampas rem di sini, ini kampas rem di sini, ini harus diperhatikan di sini. Kalau mau mudik ini jangan sekali-kali menggunakan kampas rem yang sudah aus, ya sudah aus. Pastikan kampas remnya di sini adalah yang masih bagus ataupun masih tebal. Misalkan ini pakai rem cakram seperti ini, usahakan cakramnya yang kampasnya yang masih bagus, ataupun yang menggunakan tromol, usahakan tromolnya juga masih bagus ataupun kampasnya masih tebal. Karena di dalam suatu perjalanan semakin panas, semakin jauh itu kondisi daripada rem itu akan semakin sulit dikendalikan karena panas. Jadi hal yang perhatikan ketebalan daripada kampas rem itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah bagian rantai. Ini di sini rantai ya. Ini di bagian ini rantai ini sangat perlu diperhatikan sekali. Perhatikan sekali di sini rantai ini harus kekencangannya harus seimbang. Ini kekencangan rantainya harusnya segini ya. Ini datar. Ini di sini berkisar sekitar 2 cm naiknya. Ini seperti ini. Dan pastikan bahwa rantainya juga dalam kondisi yang bagus. Karena bila rantai itu sudah tidak bagus, masih dipasangkan untuk berjalan jauh, misalkan untuk mudik, adalah resikonya sangat besar sekali. Bisa putus ya. Dan untuk yang ketiganya adalah gear, yang keempat gearnya. Gear daripada rantai ini sebaiknya kalau sudah aus lebih baik diganti. Itu menghindari putusnya rantai di jalan. Soalnya waktu-waktu perjalanan entah di mana nggak tahu seperti apa kondisi jalannya, jadi
untuk menghindari hal-hal tersebut perlu diperhatikan juga. Soalnya rantai sangat berperan sekali di sini. Jika rantai diputus di jalan akan merasa kesulitan mencari bengkel, jadi lebih baik menjaga daripada mengobati, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah servis lah bagian karburator sebelum berangkat ataupun sesudah berangkat. Itu cek bagian karburatornya di sini. Ini menggunakan sistem karburator. Ceklah atau servislah dulu sebelum pergi ke kamu halaman menggunakan motor. Ini ya. Yang berikutnya adalah oli mesin. Nah, itu oli mesin sangat penting sekali. Misalkan sudah lama sekali tidak diganti, sebaiknya motor diganti olinya. Jangan sampai olinya itu menghitam. Soalnya kalau olinya sudah menghitam, itu daya daripada olinya itu akan berkurang, sehingga menyebabkan bahwa motor ini akan terjadi trouble di jalan. Misalnya panas, motor menjadi kancet. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya lagi adalah harus adanya klakson di sini. Ini klakson sangat perlu sekali diperlukan di satu perjalanan. Ini sebagai sirine ataupun tanda ya bahwa motor itu ada. Jadi misal di papan ramai ataupun di papan yang sepi, gunakanlah klakson ini sebagai penanda bahwa ada motor di depannya atau di belakangnya. Yang ketiga seperti itu ya. Yang berikutnya lagi adalah ban depan. Ini ban depan juga sama seperti ban belakang juga. Jangan sampai ban depan itu aus. Bisa kalau aus ya lebih baik diganti daripada nanti terjadi kecelakaan di dalam perjalanan. Yang perjalanan jauh, misal ke kampung, itu harus sangat berhati-hati sekali. Dan tekanan daripada ban depan juga harus diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya lagi ini rem cakram depan. Rem cakram depan ini juga seperti rem cakram belakang juga. Perhatikan ketebalan daripada ketebalan cakramnya, rem cakramnya. Bersihkan dulu sebelum berangkat menuju ke kampung halaman menggunakan motor. Semuanya harus serba fit semuanya. Untuk berikutnya ada lampu. Nah, ini lampu depan. Ini untuk peraturan sekarang itu memang harus diperhatikan ya. Soalnya lampu depan sekarang motor harus hidup walaupun siang ataupun malam. Seperti ini ya. Ini hidup. Nah, seperti itu. Ini untuk menghindari kecelakaan juga. Terus lampu harus dihidupkan. Yang berikutnya adalah rating. Rating harus jalan semua. Ini rating adalah sebagai penanda mau belok ataupun mau berhenti. Atau belok kanan ataupun kiri, ini hidup ya ratingnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk suatu berkendara jarak jauh itu memang perlu sekali hal-hal yang sangat diperhatikan, apalagi ini zaman-zaman sekarang hujan, jadi lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan motornya. Apalagi yang mau mudik menggunakan motor, ini sangat-sangatlah berbahaya sebenarnya, tapi karena adanya kesenangan ataupun sambil berjalan-jalan menggunakan motor, mudik menggunakan motor, ini saya suka, seperti saya alami, memang sangat senang saya menggunakan seperti itu. Jadi semua persiapan adalah harus diprioritaskan. Yang pertama adalah, saya ulangi lagi, tekanan daripada ban ini harus sesuai ya. Sesuai, misalnya ban ini sudah gundul lebih baik diganti. Berikutnya adalah rantai. Rantai juga harus diperhatikan. Kalau sudah kering, sudah kering ini udah lama tapi masih bagus, perlu dilakukan suatu pelumasan. Dan yang berikutnya adalah bagian daripada kampas rem. Kampas rem juga harus diperhatikan semuanya. Jangan sampai kampas remnya lupa diganti padahal mau perjalanan mudik jauh dari kampung halaman,
mau menuju pulang ke halamannya. Jadi harus perhatikan semuanya. Dan untuk yang terakhir adalah bagian dari lampu. Lampu harus dihidupkan semua. Jadi semuanya harus sempurna. Biar perjalanan Anda ini akan mulus sampai tujuan dan selamat hingga bertemu dengan keluarga tercinta. Karena keluarga tercinta itu akan selalu menunggu di rumah. Keselamatan adalah nomor satu, jangan bisa ngebut. Dan di sini adalah ada panel lagi. Ya. Ini di sini, ini juga kalau bisa di kondisi di sini ya. Ini kalau bisa semuanya hidup. Ada pertanda di sini, ada pertanda rating, ada pertanda lain-lain di sini banyak sekali panel di sini. Jadi harus kalau bisa lebih baik diperhatikan semuanya. Dan yang terakhir adalah spionnya ya. Spion ini sangat perlu sekali di dalam satu bandara. Jangan sampai tidak ada spion, karena spion ini adalah mata kita juga. Ini spion kanan kiri juga harus ada, soalnya spion adalah mata untuk melihat ke belakang. Jadi lebih baik ada daripada tidak ada. Dan yang terakhir adalah bagian daripada bensin. Jangan sampai kehabisan bensin di jalan, karena bisa bila kehabisan bensin di jalan, belum itu ada pom bensin atau penjual bensin. Padahal saat itu pada malam hari ataupun keadaan yang sepi. Jadi harus perhatikan juga untuk bensinnya. Terus oli mesin ini sangat perlu diperhatikan juga. Ini bagian di sini oli mesinnya. Ini lebih baik diganti kalau mau pergi jauh ataupun mau jalan mudik. Itu harus diperhatikan. Yang terakhir ini terakhir juga ya. Ini busi cek. Kalau udah lama lebih baik ganti daripada nanti mati di jalan. Itu adalah sebagai jaga-jaga misalkan adanya suatu trouble di masalah busi, jadi lebih baik diganti. Seperti itu ya, saya kira untuk pembahasan kali ini mengenai persiapan mudik menggunakan motor. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini banyak sekali. Semuanya harus performa dan semuanya juga harus terjaga. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pengendara itu sendiri. Gunakanlah jaket ataupun menggunakan sepatu, dan gunakanlah helm. Karena semuanya itu tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Jadi semuanya kalau dipersiapkan itu ya paling tidak bisa meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan. Jadi semuanya seperti itu, dari tekanan ban, oli, rantai, lampu belakang juga harus hidup, biar tidak lampu belakang sini hidup ya. Ini biar tidak terjadi hal-hal ditubruk dari belakang. Sebenarnya banyak kejadian lampu tidak hidup, tapi kita ngerem taunya ditabrak dari jalan karena lampu motor yang belakang tidak hidup, ataupun lampu daripada rem tidak hidup. Jadi semuanya harus fit bila menggunakan motor mau mudik. Seperti itu saja ulasan saya mengenai mudik menggunakan motor. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya, bagi pengendara motor yang mau mudik menggunakan motor. Lebih baik persiapkanlah semuanya, jangan sampai terjadi hal-hal yang ada di jalan itu akan terjadi. Jadi kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri semuanya, apa yang harus kita butuhkan, apa yang harus kita perlukan untuk suatu perjalanan yang jauh, sehingga bisa meminimalisir daripada hal-hal yang
akan terjadi di jalan. Harapan saya sih semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan di jalan. Selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga tercinta. Dan untuk pengendara metik itu juga sama saja ya, semuanya sama. Untuk metiknya juga harus diperhatikan bahwa semuanya itu membutuhkan satu performa juga. Misalkan servisnya di bagian CVT, kalau memang itu sudah rusak atau meretak retak dan rollernya sudah pada peang, itu lebih baik diganti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Soalnya bila semuanya itu misalnya bagian CVT untuk matic itu udah rusak, itu perlu diganti, perlu dicek sebelum berangkat menuju ke kampung halaman. Semuanya harus sempurna, oli juga harus diganti semuanya, bersihkan daripada throttle body untuknya matic yang injeksi lebih baik diservis sebelum berangkat. Untuk pengecekannya servislah ke bengkel terdekat ataupun bengkel-bengkel yang resmi yang sudah biasa menangani motor-motor matic. Di samping itu juga lahar, ini lahar di sini ya, lahar ban sini. Ini juga perlu sekali diperhatikan, lahar-lahar yang sini ini, lahar di sini ya. Ini lahar ini harus diperhatikan juga. Misalkan dalam suatu perjalanan laharnya sudah kujelak, itu sangat berpengaruh sekali nanti saat berforma kendaraan, bisa motor jadi goyang-goyang, nggak enak sekali. Jadi semuanya harus fit, harus sempurna biar aman sampai tujuan, bertemu dengan keluarga yang dicintai. Saya kira itu ya untuk pembahasan mengenai persiapan mudik menggunakan motor. Jadi sangat perlu diperhatikan sekali, jangan sampai terjadi suatu kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan nanti. Salam buat keluarga marhabannya Ramadan.